Sekarang kita akan membuat tabung seperti ini ya, sebuah tabung bisa digunakan untuk tabung apapun. Ini dalam kasus ini adalah untuk instalasi pengolah limbah, ini tabung reaktor aerob ya. Kita gunakan ini untuk pengolahan limbah di pasien gas. Bagaimana cara membuatnya, kita lihat step by stepnya. Buka aplikasi SolidWorks, kemudian klik file, kemudian pilih part dan klik OK. Kita pilih salah satu plane, misalkan front plane, kemudian klik sketch. Kita bikin benda 2 dimensi, kemudian kita putar agar menjadi sebuah tabung ya. Namun kita sesuaikan dulu ukurannya menjadi cm ya. Kemudian kita buat garis, kita ambil dari pusat seperti itu, di kanan select, kita bikin lagi dari bawah ya. Pastikan dia sejajar ya, ada logo garis kuning artinya dia sejajar. Kita klik kanan select, kita atur dulu ukurannya ya. Kita atur ukuran tabungnya, misalkan ini, klik kemudian tarik ke kiri, kita ketikkan jaraknya 60 cm. Ini misalkan 130. Misalkan 145 ya. Kemudian kita bikin lengkung di sini, kita tekan, kita klik spline, kemudian kita bentuk dia lebih oval seperti itu. Ya, select. Kemudian ini kita buat garis untuk membuat tabung dengan bagian tengah berongga. Kita klik offset entities, tebal tabungnya misalkan 0,5 cm. Kemudian kita klik salah satu sisinya ya, cermati dia terbentuk sebuah garis melingkari benda, kita arahkan dia ke dalam, kemudian kita klik OK ya. Kemudian kita bikin garis dari sini ya, kita satukan sini. Kemudian kita klik fitur, kemudian revolve base, kita klik itu, kita klik OK ya. Kan jadi sebuah tabung seperti ini. Lalu bagaimana kita membuat tabung ini berlubang di bagian tengah? Kita edit lagi sketchnya di revolve ini, kita klik kemudian sketch, kita edit ya. Kita bikin offset garis ini ya, offset entities, kemudian ketebalan misalnya 0,5 ya. Kita klik salah satu garis, kemudian kita rubah arahnya supaya di bagian bawah atau bagian dalam ya. Refresh OK. Kemudian kita klik buat garis ke arah garis ini, select bagian bawah juga sama. Kita klik select, kemudian kita trim entities ya. Ini dan ini kita gunakan, kita exit sketch, jadilah tabung dengan bagian dalam berongga ya, seperti itu.
kemudian kita cerminkan tabung ini ke arah kiri membentuk satu bidang tabung tertutup ya. Caranya kita gunakan menu mirror entities ya, mirror plane-nya atau bidang pencerminannya kita pilih bidang ini. Perhatikan dia bukan di garis satu tapi dua seperti ini ya. Kemudian pilih features to mirror, kita pilih yang extruded revolve-nya ini tadi, kemudian kita klik OK. Jadilah tabung kita ini. Kalau kita lihat potongan tampak tengahnya adalah seperti kemudian kita bikin alas bagian kakinya. Caranya kita pilih, perhatikan top plane ya, kita bikin plane di bagian bawah. Caranya klik reference geometry plane, tentukan jarak ke bawah tadi adalah 65 ya, 65. Kita rubah arahnya supaya ini masih di atas, supaya dia di bawah. Flip offset ya, maka dia ada di bagian bawah tabung. Kemudian kita klik OK. Nah, dari plane yang terbentuk kita klik sketch ya, klik kemudian klik sketch buat dasar dari kakinya seperti ini. Misalnya kita bikin rectangle kotak di sini ya, ada 2 biji, sebelah kanan juga. Kemudian kita atur dimensinya dengan klik smart dimension. Misalkan ini berjarak dari sini ke sini, ini adalah misalkan 10 cm, sama ini dari sini juga 10 tentunya karena dia tadi dibentuk segaris. Kemudian ini jarak ke sini juga sama 10. Ini sini juga 10. Kemudian ini ke atas juga 10. Ini ke bawah juga 10 sama. Ini 10. Kemudian lebarnya ini kita bikin misalkan 20, ini juga sama 20. Oke, kemudian kita extrude base atau extrude base untuk ke arah permukaan tabung untuk membuat sebuah kaki melekat di bidang tabungnya. Kita klik features, kemudian extruded base. Karena kita akan membuat sebuah benda yang mengarah ke permukaan ini, nah directionnya kita ganti menjadi up to surface. Kemudian surface nya kita pilih body ini ya, seperti itu jadinya. Kemudian kita klik OK ya, jadilah tabung dengan kaki ya, dengan ukuran yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita misalkan ingin membuat ini menjadi bidang lengkung ya, bukan potongan siku ya, kita bisa gunakan fillet 3 dimensi ini. Kita klik fillet, kemudian kita tentukan di bawah ini ada radiusnya. Kita bisa pilih simetrik dengan radius yang sama, misalkan 2 cm. Kemudian itu untuk filletnya kita pilih seperti itu, pilih garis-garis yang mau di fillet. Untuk memutar benda teman-teman bisa klik tombol scroll mouse tengah, kemudian putar ya, geser seperti itu. Kita pilih yang ini,
kemudian ini dan ini. Setelah semua terpilih seperti itu, kemudian klik OK. Oke, jadilah tabung kita. Kemudian kita ingin membuat di bagian atas ini leher dari manhole-nya atau lubang manusianya 3 biji ya. Kita pilih dulu, perhatikan top plane ini kita mereferensikan ke bagian atas ya. Setelah kita pilih top plane, pilih reference geometri, pilih plane, kita atur jaraknya, misalkan ketinggian ini dari permukaan ini adalah 15, berarti 65 tambah 15 adalah 80 cm ya. Kemudian kita enter atau klik OK. Kita centang dari plane yang terbentuk, kita pilih sketch ya. Kemudian kita gambarkan seperti ini. Kita mulai dari pusat supaya dia di tengah ya. Smart dimensi kita atur ukurannya, misalkan adalah 45 ya. Kemudian kita mau membuat benda ini 3 biji ya, di sebelah kiri dan kanannya. Kita bisa gunakan linear sketch pattern. Kemudian pilih linear sketch pattern, jaraknya kita atur direction 1 misalkan 65, kemudian offsetnya 2 ya, jumlah bendanya 2. Kemudian perhatikan di bagian bawah ada entities to patternnya, kita pilih lingkaran ini ya, maka dia tergeser ke sebelah kanan. Kita klik OK. Kita bikin lagi di sebelah kirinya linear sketch pattern yang sama 60 sumbu X ya, sumbu X. Kemudian directionnya supaya dia berada di sebelah kiri kita rubah di sini ya. Dan entities to patternnya kita pilih ini ya. Kita bisa merubah arah kiri kanannya dengan mengatur ini ya. Arahnya adalah 65 ya, sudah sama. Oke, setelah demikian kita klik OK. Kemudian kita extrude boss ke bagian permukaan tabung, klik figures, kemudian extruded boss, perhatikan arahnya. Kemudian ini kita rubah surface nya, kita pilih di bodi tabung. Ya, kita pilih up to surface, kita pilih bodinya. Kita pilih dulu plane 1, plane 2. Ini bisa juga dengan pilihan lainnya untuk membuat ke arah tabung, misalkan 25 atau 30 cm seperti itu bisa, atau bisa juga menggunakan up to body ya. Kita pilih bodinya seperti itu. Kalau kita coba menggunakan up to surface, kita pilih surface nya seperti itu ya. Kemudian kita klik OK. Jadi tabung dengan lehernya kita tinggal lubangi bagian dalam tabung ini ya, bagian atasnya. Caranya kita pilih plane yang bagian atas ini, kita pilih sketch ya, kita pilih di lingkaran bagian kiri aja ya. Kita pilih circle, kemudian untuk menggambar pusat persis lingkaran, teman-teman tunjuk dulu ke lingkarannya begini, kemudian tunjuk di bagian tengah. Kita bikin seperti itu.
jaraknya misalnya ketebalan dinding ini adalah 0,75 cm ya, 0,75 cm atau 7 mili. Kita oke. Kemudian kita bikin linear pattern, pola linear ke kiri ya, dengan jarak yang sama ya. Ini linear pattern, kemudian klik linear sketch pattern, jaraknya tadi adalah 65 ya. Kemudian kita pilih entities to patternnya ya, bagian dalam ini. Oke. Kemudian jumlah patternnya sebanyak 3, kita langsung buatkan 3, kemudian klik OK ya. Kita bikin fitur extruded cut ke bawah ya, kemudian pilih up to next ya, supaya langsung dibikin tembus ke permukaan terbawah bagian extruded boss ini. Atau bisa juga teman-teman pilih blind, kemudian tentukan berapa ketebalannya, seperti itu. Bisa juga dirubah arahnya ya, itu. Untuk membuat ini kita gunakan up to next saja, kemudian kita klik OK. Jadilah tabung kita sudah berlubang ya. Kemudian kita mau membuat bibir tabungnya, kita pilih lagi blend 2, sketch ulang, kita bikin lingkaran di sebelah kiri ya, tunjuk arah lingkaran ini supaya terbentuk bagian tengahnya. Kemudian kita bikin seperti itu. Kita atur jaraknya, misalkan ini ke sini, ke bagian dalam adalah 8 cm. Kita klik OK. Kemudian kita klik fitur extruded boss. Ini extruded boss. Perhatikan arahnya ini ke atas ya, kita pilih dia ke bawah, rubah arahnya. Kemudian ini kita pilih blind ya, arahnya ke bawah, ketebalannya misalkan 1 cm. Kemudian kita klik OK, seperti itu. Nah, untuk membuat ini langsung berlubang, teman-teman bisa juga membuat 2 lingkaran ya, bagian dalam bagian bawahnya. Seperti ini kita edit dulu, ini kita edit ya, ini kita di lingkaran kita bagian atas saja ya, kita bikin bagian atas dan bagian dalamnya. Bagian dalam kita bikin, ini adalah cara untuk melakukan editing sketch. Kemudian exit sketch, kita lihat tabungnya sudah jadi dengan ketebalan berlubang. Kita juga bisa melakukan linear reference untuk menyalin ini ke sebelah kanan ya. Caranya kita pilih boss extruded ini, kemudian kita linear pattern ke sebelah kanan sejauh 60 cm ya. Jumlahnya adalah 3. Directionnya, arahnya kita pilih arah, karena dia ke kanan kita pilih arah permukaan yang ini saja, yang ini ya, itu ya. 65 sepertinya ya, karena belum pas ya. Kita klik di sini OK. Jadilah tabung kita dengan bibir tabung setebal 1 cm dan ketebalan ini 8 cm. Nah, sekarang kita mau membuat lubang-lubang untuk baut di sini ya. Kita nanti gunakan fitur circular pattern. Kita bikin 1 lubang, kemudian kita putar di sini. Setelah itu kita linearkan ke kanan ya. Kita pilih di sini, atau boleh juga kita gunakan sketch yang ini tadi ya. Plane yang kedua ini ya, plane bagian atas ya, kita klik kanan kemudian sketch. Kita bikin sebuah lubang di sini ya, teman-teman tunjuk ini di bagian tengah ke atas ya. Kita bikin ukurannya, misalkan ini adalah 1,5 cm atau 15 mili. Kita klik OK. Kemudian kita bisa bikin sirkuler ke sini ya.
dengan cara kita bikin klik features, kemudian kita pilih circular pattern, kemudian di bawah pilih entities to patternnya, pilih ini lubang kecil tadi, kemudian atur pusatnya, ini kita tarik geser ke pusat sini ya. Ini pusatnya kita klik, tahan, geser ke sini. Ya, kita tarik ke pusat lingkaran. Seperti itu. Kemudian di sini kita rubah jumlahnya menjadi 6. Kita oke. Jadilah seperti ini ya, 6 buah lubang. Kemudian kita potong untuk membuat lubang ke bagian bawah. Kita klik features, kemudian extruded cut, kita pilih blind, arahnya kita ini sudah benar, ketebalannya 1 cm sama dengan ini oke. Boleh juga lebih dari 1 cm asal jangan menembus bidang ini ya. Kita klik oke. Nah, kalau kita cermati sudah terbentuk sebuah lubang untuk baut dengan radius 1,5 cm ya, atau 15 mm. Kemudian kita mau menyalin lubang-lubang di sebelah kanan, kita bisa gunakan linear pattern. Caranya pilih cut extract ini ya, cut extract ini kita pilih, kemudian linear pattern ya, arahnya kita tentukan ke kanan ya, maka kita pilih body yang sebelah kanan ini yang datar ya. Ini seperti itu. Jaraknya kita atur sama 65, ini sudah pas ya. Kemudian kita klik OK. Nah, dengan cara seperti itu untuk lebih cepat daripada kita menggambar satu persatu ya. Oke, bagian bawah dan atas tabung sudah jadi ya. Kemudian kita ingin membuat sekat di antara dua ruangan ini ya. Kita pilih misalkan right plane ini untuk membuat referensi geometri ke sebelah sini ya. Kita klik reference geometry plane, gini berjarak ke sini misalkan 35 ya. Teman-teman kalau kurang pas ya atau ingin merubahnya, kita bisa atur di sini ya, 34, 33 atau 32,5 misalnya, seperti itu. Kalau sudah klik OK, kita bisa klik kanan, kemudian sketch ya. Kita gambar lingkaran di sini ya sampai ke bagian bawah supaya skatnya menutup. Kemudian klik smart dimensinya. Nah, ukurannya sama dengan tadi 130 ya, karena sudah kita buat berdasarkan pola ini, maka biarkan saja. Kemudian kita berikan ketebalan extruded boss ya, kita atur ini di bagian mid to plane supaya dia berada di tengah-tengah plane nya. Ketebalannya misalkan 0,5 cm. Kemudian kita klik OK, kemudian klik OK ya. Kalau kita lihat di bagian dalam sudah ada skat ya. Ini kita boleh pilih benda ini kita refleksikan ke kanan sepanjang 70 cm misalnya. Kemudian kita setelah pilih boss extrude, pilih lagi linear pattern, kemudian pilih linear pattern ini ya. Ini terpilih V1, kemudian jumlahnya hanya 2, jaraknya sebanyak 70. Klik OK. Kemudian directionnya kita atur dia ke arah kanan gitu ya. Ya.
kaki yang terpilih. Fitur and face ya, ini kita ubah ya, bukan yang itu, tapi kita klik ini ya, kita ubah arahnya ke kanan. Oke, jadi ya, ini sepertinya kelebihan ya, kita jadikan 65 saja. Kita klik di sini, jadi kita klik OK, maka sudah jadi 12 sekat di sini dan di sini ya. Kalau kita mau lihat section view, tampilannya jadi seperti itu ya, ya, dengan 3 ruangan. Nah, misalkan kita ingin mengedit item-item tertentu, kita bisa lakukan dari daftar di bawah di sini. Misalkan kita ingin merubah jaraknya ini ke sini, lebih geser ke kiri misalnya, kita lihat, klik di sini bahwa ini adalah merupakan hasil dari ini ya, boss extruded. Kita rubah ini boss extrudednya, kita klik kanan, kemudian kita rubah jaraknya ya, kita rubah dari plane-nya ya, kita edit features, kita di plane-nya 32 supaya dia lebih ke kanan sedikit, kita bikin 35 misalnya, kita klik OK ya. Itu maka ini juga perlu kita rubah yang bagian bawah di linear patternnya ya, kita edit jadi 30, kita rubah 65 terubah menjadi 70. Oke ya, kemudian kita klik OK lagi ya. Jadi tabung kita dengan 3 sekat ruangan pemisah ya. Kita bisa sembunyikan pin-pin yang tampil ini dengan klik kanan, kemudian pilih hide. Ini juga misalnya klik kanan hide, sama bagian bawah juga klik kanan hide ya. Jadi tabung kita seperti ini ya, tabung yang biasa digunakan untuk tampungan air maupun pengolahan limbah. Selanjutnya misalkan kita ingin membuat pipa inlet, outlet, dan pipa penghubung antar sekat ruangan ya, kita lihat dulu di bagian front pane-nya seperti ini ya. Kalau kita normal tuh dari depan seperti ini, kita ingin membuat pipa ke sini ya, di sini dan di sini. Nah, front plane ini sudah tentu di bagian tengah, kita bisa langsung membuat, misalkan di front plane ini kita sketch, kemudian kita bikin sebuah pipa seperti ini ya. Kita bikin saja di sini seperti itu, kita atur ukurannya, smart dimensinya kita atur dari atas. Ini adalah misalkan 4 cm, kemudian panjang pipanya kita atur misalkan 20 cm, kemudian jarak ini ke sini misalkan 3 cm, pipa ini ke ini adalah 3 cm ya. Kemudian diameter pipanya ini ya, diameter pipanya kita bikin dia misalkan pipa adalah ukuran 2 inci ya, maka ini adalah setengah dari 2 inci, yaitu 1/2 inci. Oke, ini setengah inci ya, kita bikin 2 inci per 2 atau 1 inci lah ya. Diputar, dia akan menjadi benda 2 inci, kemudian kita putar ya,
features, kemudian gunakan revolve boss, kita pilih axisnya adalah bagian bawah ini ya, sebagai bentuk pipa seperti itu ya. Kemudian kita klik OK. Ya, kita bisa bikin lubang di pipanya ya, seperti ini. Klik kanan sketch ya, kemudian kita bikin lingkaran, kita pilih lingkarannya untuk mengambil titik tengahnya ini ya. Kita atur ketebalan pipanya, klik yang dalam, kemudian yang luar 0,2 cm atau 2 mili. Kemudian fitur extruded cut, pilih ke bagian dalam ya, seperti itu, ke sana tentukan ukurannya, atau bisa juga up atau neck ya, supaya dia melubangi dari ujung sini ke sini. Kita klik OK, jadilah pipa inlet kita ya. Kemudian front pin nih kita normal tuh lagi, supaya kita menghadap ke sini. Kita bikin pipa berikutnya, pipa outletnya. Front pin ini kita klik kemudian sketch, kita bikin setengah pipa di sini ya, seperti itu. Kita atur semua dimensinya, ini misalkan 10 cm 20 ya, 20 cm agak panjang. Kemudian dari ini ke sini ya, ini 5 cm. Kemudian jarak bagian atas ke sini ya, jarak bagian atas ini ke sini ini adalah 8 cm misalnya, atau 10 cm sekalian lah, 10 cm. Kemudian ketebalannya ini 1 inci, 1 inci, 1 inci ya, bukan 1 cm, bukan 1 unit, 1 inci. Oke, kalau sudah kita putar fitur revolve boss, pilih ini axis revolutionnya, pilih OK, klik OK, jadilah pipa kita ya. Kemudian dari ujungnya kita klik kanan sketch, kita gambarkan ketebalan pipa yang sama ya, sini. Ya, ini 0,2. Oke, kemudian fitur extruded boss untuk membuat lubang ke bagian dalam, pilih up to next. Yang mana up to next? Ini udah ada. Kita boleh juga pilih blind, kemudian tentukan arahnya ke dalam. Kemudian panjangnya kita boleh tambah sampai dia melubangi seperti itu. Kemudian klik OK, menghasilkan kita keliru ya, bukan post extrude, kita bikinnya cut extrude ya, karena kita akan membuat sebuah lubang. Ini klik lagi di sini, kemudian fitur extruded cut ya, ini pilih up to neck, makanya ada komentar tadi tidak muncul karena dia extruded boss. Kemudian klik OK saja. Jadi lubang inlet dan outlet pipa kita sudah jadi dengan ketinggian ini dari atas 3 cm, yang ini 10 cm, ada selisih ketinggian sepanjang 7 cm. Kemudian kita akan membuat lubang di bagian tengah ya, sekat antara
ruangan ini ya dengan penghubung berupa pipa berbentuk T tadi ya. Kita bisa gunakan sketch 3 dimensi. Pertama kita klik di sini, kemudian kita klik sketch ya. Kita bikin lubangnya dulu. Perhatikan di tengah ini ya, tarik ke atas. Ini kita bikin pipa ukuran 3 inch ya. Klik smart dimension, pipanya 3, rubah unitnya menjadi in ya, karena standar kita menggunakan senti. Kita klik OK, kemudian klik features, extruded bus ya. Pilih mid plane, atur ini menjadi misalkan 15, klik OK. Kita klik OK ya. Ini akan jadi sebuah pipa karena kita tadi milih plane di sini ya. Sekarang kita lubangi pipanya, klik lingkaran ini, kemudian kita klik sketch ya. Kita sketch ulang bagian dalam untuk bikin extruded cut ya. Pilih lingkaran ini teman-teman. Ketika begini ya, ini karena terhalang pandangan bagian depan dari bodi tabung ini, teman-teman bisa gunakan section view ya untuk mempermudah. Kita atur section view nya ya seperti ini ya. Kita membuat lubang di situ, section view nya kita tarik sedikit ke depan, kemudian kita klik OK ya, maka akan terlihat potongan seperti ini. Tinggal teman-teman gambarkan, maka akan bisa memudahkannya seperti ini ya. Ya, kita atur ukurannya. Dimensi ini kalau lubang ini adalah 2 mili atau 0,2. Kita klik OK, kemudian fitur extruded bus, bukan extruded cut ya. Kita pilih blind atau kita pilih mid plane saja dengan ketebalan sama 15 supaya dia memotong dua arah ya, ke depan dan belakang. Kita klik OK ya. Jadi lubang kita, pipa kita sudah berlubang ya. Atau kita lihat dari depan dan belakang seperti ini ya. Ini dari depan, ini yang dari belakang ya. Oh, ini belum berlubang karena panjangnya berbeda ya. Kita rubah lagi ke extrude nya, edit, kita pilih up to next saja karena kita tadi menggambarnya dari depan ya. Kita pilih up to next ya, seperti itu. Kita klik OK. Oke, sekarang kita bikin di bagian depan nih sebuah pipa ya. Dari plane kita membuat depan ini ya. Kita bisa sketch dari depannya sini. Kita pilih ini sisi yang 2 ini, kemudian sketch. Untuk memudahkan kita pilih ini ya, section view, kita OK ya. Terlihat seperti ini. Kita mau bikin sebuah T ya di sini untuk memotong membuat pipa ke atas dan ke bawah ya. Kita bikin pakai ini aja ya. Kita cari kira-kira di tengah seperti itu. Kita klik sampai yang bagian depan ini, kemudian kita atur ukurannya dari sini ke pusat lingkaran. Ke lingkaran ini ya adalah sudah sama ya. Kita atur saja yang bagian bawah ini ke sini
misalkan 6 cm. Oke, atas ke sini juga 6 cm ya. Kalau kurang panjang kita bisa sesuaikan ulang, misalkan 7 cm. Bagian bawah juga sama ya. Kemudian kita putar supaya dia membentuk sebuah T ya. Klik fitur revolve boss, pilih sisi untuk pemutarannya, kemudian kita klik OK ya. Ini jadi sebuah T, kita lihat seperti itu ya. Sekarang kita bikin lubang T nya. Di sini klik kanan sketch ya, kita boleh putar saja gini, cari titik tengahnya ya, seperti itu. Atur ketebalannya, misalkan ketebalan ini dan sini adalah 0,2. Oke, kemudian klik fitur extruded cut, pilih up to neck supaya dia terpotong ke sana, kemudian klik OK. Jadi pipa kita berlubang. Nah, tapi ini lubang ke bagian sana belum ada karena kita bodi ini belum kita lubangi ya, karena hasil dari extruded boss ini. Kita boleh bikin lubang ulang dari sini ya. Ya, boleh klik di sini, kemudian sketch, kita bikin saja di bagian tengah ini. Di sini ya, pilih bagian tengah, pilih lingkaran supaya menunjukkan bagian tengah, kemudian klik bagian tengahnya ya. Ini sesuaikan dengan garis ini, kita klik select, kemudian fitur extruded cut, ini pilih blind, kita atur kedalamannya supaya dia memotong pipa ini tapi tidak menembus ke bagian pipa di sini. Kita klik OK, bisa atur juga kedalaman seperti ini ya. Nah, seperti itu, kita klik OK, maka jadi bagian pipa sudah bagian berlubang di dalam. Nah, sekarang ini kita tambahkan sedikit pipa di atasnya ya. Kita sketch ulang di sini, klik kanan kemudian sketch ya, bikin lingkaran di bagian ini, bagian dalam ya. Kemudian satu lagi di ketebalannya. Oke, atur jarak antar garis ini dan ini adalah 0,2 juga. Kemudian fitur extruded boss ya, arahnya ke atas saja, kita pilih blind dengan ketinggian misalkan 5 cm saja, kita klik OK ya, seperti itu. Kita OK, kita lihat lagi kalau pakai section view ya, potongan tampilannya. Jadi kita rubah dulu section view nya supaya kelihatan. Ini kita geser sedikit ke depan ya. Oke, seperti itu tampilan pipanya. Nah, ketika ini misalkan kita rasa kurang tinggi, kita bisa rubah, edit ulang post extrudednya. Kita edit ya, post extrudednya, kita klik kanan kemudian edit.
bagian bawah, klik ini ya, dua sisi garis nih, kemudian klik sketch. Ntar dulu ya, juga kelihatan gitu. Kemudian kita bikin pertama garis yang setara dengan ini, select, kemudian bikin garis lagi yang ketebalan bagian dalamnya, kemudian klik smart dimension ini di sini 0,2, kemudian klik features extruded boss ke bawahnya misalnya 80 cm ya, atau agak lebih tinggi lagi 60 cm misalnya, bisa juga diatur begini. Ya 70 cm, kita klik OK, jadilah pipa kita seperti ini ya. Ya, tujuan T ini tentu untuk mencegah aliran air dari atas supaya dia air mengalir lewat bawah ya. Sekarang kita mau membuat pipa ini ke sini ya, maka kita membutuhkan sebuah plane yang berada tepat di tengah pipa. Caranya kita klik ini ya, kemudian reference geometry plane ya, perhatikan jaraknya kita rubah menjadi misalkan supaya dia berada tepat di tengah pipa 10 cm ya. Apakah dia sudah pas di tengah? Ini kita lihat dia masih belum di tengah ya, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Atau teman-teman bisa juga membuat dari front plane ya. Ya, perhatikan kita lihat dulu ya, kalau kita lihat di front plane ini tetap dia berada di tengah, otomatis dia berada di tengah pipa ini ya. Oke, dari front plane kita sketch, kita klik kanan sketch ya, kita suction view supaya kelihatan ya. Ini karena kita mau menggambar di sini, ini kita suction view ada di sini, kita klik OK, maka akan terlihat pipa kita ini ya. Ini front plane kita sketch atau normal tuh, kita bikin pipa di sini, kemudian sini ya, perhatikan di tengah. Kalau teman-teman kesulitan menentukan titik tengahnya, bisa juga gunakan center line untuk membantu ya. Misalkan kita klik garis di sini, kemudian di sini select, ketika ditunjuk maka di sini akan ada center line. Kita bikin lingkaran center line ke sini ya, select, kita bikin extruded boss ya, itu extruded boss. Kita bikin mid plane ya, perhatikan sepanjang misalkan 75 cm
ada masalah sepertinya. Nah, kita ulang dulu. Oh, ini sepertinya ini tidak pas ya ukuran senternya. Kita edit atau kita hapus dulu. Sketch, exit sketch, kemudian kita hapus, kita bikin ulang di front pane ya. Sketch, bikin lingkaran, bikin center line dulu dari sini ke sini, select, kita pastikan ukurannya sama ya, ini ke tepi ya. Oke, kemudian features extruded boss 70 cm, kita klik OK. Jadi ya, kita bikin lubang pipanya di sini. Kita pilih ini, kemudian sketch. Oh, kita klik nih. Kita lihat tampilan normalnya dulu. Oh, ini kepanjangan karena extruded bossnya kita bukan mid plane ya, kita rubah extruded bossnya, edit. Bukan yang ini ya, extruded boss yang bagian bawah ini ya, kita edit, kita rubah ini menjadi mid plane supaya dia di tengah. Kita klik OK ya, seperti ini jadinya. Kita bikin lubang di tengah pipanya ya, supaya kelihatan. Kita pakai section view, kita OK ya. Di sini kita bikin dari front plane saja, memudahkan ya. Front plane, sketch ya. Oh, salah, bukan right plane, front plane, sketch ya. Kita gambarkan lubang di sini ya. Kita atur semua dimensinya sama 0,2. Kemudian fitur extruded boss, extruded cut ya, extruded cut plane atau mid plane, sepanjang 70 ya, sama supaya dia menembus. Oke, jadi lubang pipanya. Setelah ini kita akan membuat lubang-lubang di bagian pipa ini ya. Cek tahu rumah itu. Ini barang. Enggak. Oke, jadi pipa kita. Sekarang kita akan membuat lubang pipa ini, tapi sebelumnya kita tutup dulu bagian atas pipa menggunakan dok ya.
sini dulu tampilannya supaya kelihatan. Ini kita tarik sampai ke sini ya. Oke, ya akan kelihatan ujung pipanya ya. Kita bikin di sini sketch seperti itu. Kita bikin lingkaran sedikit lebih tebal dari pipa ini ya. Ini di luar dulu, kemudian di bagian dalam di luar lagi dengan ketebalan sama ya, 2 mili 0,2. kemudian fitur extruded boss ya, di arahnya ke dalam, terubah sebagai ke dalam dengan kedalaman misalkan ketebalan dokumennya 3 cm saja seperti itu. Kita klik OK. Kita terus dulu. Ini bagian luarnya. Tutup rokok pernah aku tutup itu. Wis sana. Klik picture. Wow, ini candi ya? Extruded boss. Arahnya ke dalam. Baik. Engko campiro. Sore hari iki masak kae. Sore. Maghrib ngono kae. Iya. Ya. Oke. Oh. Kita bikin sketch di sini. Kita edit. Kita tambahkan yang bagian luar, ternyata belum ya. Ini 0,2 juga. Oke, exit sketch. Nah. Ini kita hapus dulu saja. Kita bikin sketch ulang dari sini. Sketch, bikin bagian luar dan dalam. Ya, kita bikin lagi. Ya, dimensinya 0,2. Oke, seperti itu. Fitur extruded boss, arahnya ke bagian dalam ya, jangan lupa. Ini arahnya ke dalam, ini masih keluar, kita rubah ke dalam. Oke ya, jadilah tebalan pipa sana. Sekarang kita bikin tutupnya. Sketch sama, pilih yang bagian luar ini ya, features extruded boss, arahnya ke luar atau ke dalam juga boleh, dengan ketebalan 0,5 0,2 saja. Oke,
pipanya, kita fillet bagian ini ya, klik fillet, misalkan bikin filletnya adalah 0,25, kemudian item to fillet seperti itu ya. Jadilah dop pipa kita ya, misalkan kita ingin mencerminkan ini ke sana ya, menggunakan bidang front plane pencerminannya ya, kita pilih yang boss extruded dan boss extruded 13, 14 dan fillet kita cerminkan. Mirror entities, klik linear ini mirror, kemudian di sini kita cari front plane ya. Oke, kita klik oke ya. Jadi tabung kita sekarang kita bikin lubang-lubang di sini ya. Caranya kita bikin satu lubang, kemudian linear reference ke sana dan putar berdasarkan bodi pipa. Kita pakai saja plane di depan sini untuk membuat satu lubang di sini ya. Kita ini klik, kemudian reference geometri plane kita bikin di depannya ya, atau di misalkan 20. Kita kecilkan lagi supaya mendekati ya. Setelah itu kita oke, kita tampilkan section view yang lain supaya memudahkan. Ini kita putar ke kanan, kemudian tarik ke depannya seperti itu, kemudian klik OK, akan kelihatan di sini ya. Kemudian kita bikin sketch di sini ya, kita bikin satu lubang dulu di sini ya, sketch supaya dia tepat berada di tengah. Kita bisa membantu dengan center line, kemudian di sini klik di sini select, kita bisa bikin lubang tepat di tengahnya ini ya. Misalkan diameter lubangnya adalah klik kanan 1,5 cm, kemudian klik fitur extruded cut, arahnya pilih ke arah blind ya, kita lihat arahnya supaya menembus pipa. Tambahkan misalkan seperti itu, pastikan dia sudah menembus pipanya ya. Ya, itu dia pasti sudah menembus pipa. Kemudian kita klik OK, terbentuk sebuah lubang ya, extruded cut ini. Kemudian lubang ini kita linearkan ke kanan ya. Cut extrude ini kita pilih, kemudian pilih linear pattern ya, seperti itu. Directionnya kita pilih ke arah kanan ya, pilih saja salah satu bodi di sebelah kanannya, misalkan ke sini ya. Dengan jarak kita atur misalkan setiap 3 cm seperti itu. Perhatikan di sini ya. Kemudian jumlahnya kita tentukan, itu misalnya 9 saja ya. Kemudian kita OK ya. Perhatikan cut extrude dan linear pattern ini sudah terbentuk. Sekarang kita mau memutar atau mencerminkan dulu ke kanan, baru kemudian kita putar ya. Kita cerminkan ke kanan, cut extrude dan linear pattern kita pilih, kemudian
mirror entity, mirror face plane nya kita pilih front plane nya, kita bisa ambil di sini ya, perhatikan seperti itu. Kemudian klik OK ya. Jadi lubang kita kemudian kita ingin putar ya, tapi sebelumnya kita bikin dulu reference geometri axis. Teman-teman pilih tabung ini ya, akan terbentuk sebuah axis di situ untuk kita memutar benda ini, memutar linear sketch pattern, cut extrude, linear sketch pattern sama mirrornya ya. Kita linear circular pattern, kita pilih directionnya, pilih yang axis ini tadi, jumlahnya kita tentukan. Misalkan tadi kita menginginkan dalam putaran ini 8, 9 ya, seperti itu. Kita klik OK. Jadilah pipa kita yang sudah berlubang-lubang mengelilingi pipa ini sebagai untuk mencegah biobal masuk ke bagian dalam pipa.